Next, kita akan bahas lebih lanjut tentang metode interpolasi kuadrat. Sebelum kita berlanjut dengan bentuk-bentuk matematis seperti ini, saya berikan dulu interpretasi geometrinya. Jadi, yang namanya interpolasi kuadrat itu akan diketahui 3 buah titik. X0, F0, X1, F1, dan X2, F2. Ini akan diketahui 3 buah titik. Nah, tujuannya interpolasi itu seperti apa? Misal, kita diberikan sebuah titik, anggap aja titik X ya, X-nya itu di sini, nilai X-nya, absisnya di sini. Nah, berapakah nilai X atau perkiraan nilai X kalau diketahui 3 buah titik ini? Jadi ini bisa kita dekati nilai X, misalkan saya ambil X-nya di sini, maka titiknya akan berada di sini. Nah, nilai Y untuk nilai X ini itu akan kita dekati dengan pendekatan sebuah kurva kuadrat yang dibentuk oleh 3 buah titik yang diketahui tadi, yaitu X0, F0, X1, F1, dan X2, F2. Itu interpretasi geometrinya. Nah, sekarang kita ke matematisnya. Jadi, langkah dasar interpolasi kuadrat itu yang pertama, langkahnya itu pasti akan diketahui 3 buah titik. Ya, sudah diketahui 3 buah titik. Lalu langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan persamaan kuadrat dari titik-titik yang diketahui. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti ini. P ini saya berikan kode saja ya, P2X itu hanya sebatas kode. F0 ditambah dan seterusnya. Nah, di sini kan ada unsur Fx0, X1 itu nilai dari F1 kurang F0 per X1 kurang X0. Nah, F ini, Fx0 X1 ini adalah nilainya delta F atau delta Y, yaitu hanya sebatas istilah. Di dalam konteks yang saya tuliskan ini adalah delta F dibagi delta X. Itu bentuk ini ya, itu definisi dari bentuk ini. Nah, di sini ada bentuk Fx0, X1, X2. Ini bentuknya. Ya, kalau Fx0, X1 itu udah ada nilainya di sini. Kalau Fx1, X2 ya tinggal kalian menyesuaikan. Kalau di sini 1, 2 ya di sini 1, 2 dan seterusnya. Ini bentuk umum ya. Itu konsep dasar dari interpolasi kuadrat. Jadi, saya ulangi, konsep dasarnya itu adalah menentukan persamaan kuadratnya dulu dari 3 buah titik yang diketahui pada soal nanti. Oke, yang kedua, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal. Saya punya sembarang fungsi, namakan saja fungsi f, di mana titik-titiknya F1 sama dengan 4, kalau X-nya nilainya 1, Y-nya 4, F2 9, F3 16, dan seterusnya. Ini hanya diketahui 3. Dengan interpolasi kuadrat, tentukanlah nilai fungsi pada absis 1,4. Absis itu adalah nilai X. Nilai X. Pada saat nilai X-nya 1,4, berapakah nilai fungsinya? Itu loh yang ditanyakan. Oke, langkah pertama, kita buat dulu persamaan kuadrat. Jadi kita ulang di sini, X0-nya 1, F0-nya 4, dan seterusnya. Ini bentuk umumnya, P2X, F0 ditambah dan seterusnya. Ini bentuk umumnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari. Cari yang mana? Cari dari unsur-unsur ini, unsur-unsur bentuk umum ini. Nah, di mana yang diketahui itu ini, X0, F0, F0-nya udah ada. Oke. X0 ada, X1 ada, X2 ada, dan terusnya. Jadi yang pertama kita cari adalah Fx0 X1. Itu rumusnya F1 kurang F0 per X1 kurang X0. Oke, itu ya. Jadi F1-nya tinggal masukkan 9 kurang 4 per 1. 2 kurang 1 ya. X1-nya 2, X0-nya 1. Berarti 9 kurang 4, 5, 2 kurang 1, 1 jadinya nilai ini nilainya 5. Oke, sekarang Fx1, X2. Kenapa kita mencari Fx1, F2? Karena
sebenarnya di sini bentuk umumnya ini kan nggak ada unsur ini. Kenapa? Karena alasannya fx1 x2 itu dipakai untuk menentukan rumus yang ini, fx0 x1 x2. Rumus ini ada unsur fx1 x2 nih ya, kalian tinggal masukkan ini 7, ini 5 per x2 nya 3, x0 nya 1. Jadi 2 dibagi 2 itu 1. Jadi ini unsur-unsurnya sudah dapat. Next kalian tinggal masukkan f0 nya berapa tadi? 4, x min x0 1 dan seterusnya. Ini kalian tinggal substitusikan bentuk-bentuk atau unsur-unsur yang sudah kalian dapatkan, masukkan ke bentuk ini, maka akan didapatkan persamaan kuadrat ini. P2x sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Dapatkan bentuk persamaan kuadrat ini. Nah, sekarang kalau sudah dapat bentuk persamaan kuadrat ini, maka baru kita akan cari untuk absis 1,4. Berarti absis artinya nilai x. Maka x-nya ini kalian ganti. X kuadrat ditambah 2x tambah 1. Maka x-nya 1,4 pangkat 2 tambah ini. Maka nilai y-nya untuk absis 1,4 adalah 5,76. Nah, di sini saya kira tidak sulit. Yang terpenting adalah kalian tahu konsep dari kuadrat itu sendiri dan paham bentuk umumnya. Setelahnya itu saya kira itu tinggal substitusikan saja. Oke, terima kasih.